Cerita kemudian berpindah ke sebuah festival film internasional, di mana tampak seorang aktor tampan bernama Heo In-gang, dan Baek Ah-jin tiba dengan mobil yang sama. Begitu turun, In-gang langsung meninggalkan Ah-jin. Saat berjalan di karpet merah dan melambaikan tangan ke arah penggemar, pakaian Ah-jin tersangkut sehingga membuatnya terhenti. Menyadari hal itu, In-gang kembali menghampiri dan membantunya. Ia menggenggam tangan Ah-jin dan menemaninya berjalan di karpet merah, momen yang langsung menarik perhatian para reporter dan penggemar, menegaskan status keduanya sebagai bintang bersinar di dunia perfilman Korea. Di tempat lain, Jun Seo yang baru tiba di Korea, melihat penampilan Ah-jin melalui siaran TV. Pada waktu yang sama, Jae-oh yang sedang makan di restoran juga memperhatikan Ah-jin di layar televisi. Setelah acara penghargaan selesai, Lena datang ke rumah In-gang. Kedatangan Lena membuat In-gang kesal, karena ia terus melontarkan komentar buruk tentang Ah-jin dan bersikap kasar. In-gang menegaskan bahwa hubungannya dengan Lena sudah berakhir, dan melarangnya datang sesuka hati. Namun Lena menolak menerima kenyataan itu, dan tetap memaksanya untuk kembali padanya. Keesokan harinya, Ah-jin dan Lena kembali bertemu di lokasi syuting, bermain dalam film yang sama. Selama pengambilan gambar di bawah hujan, Lena terus merundung Ah-jin, yang membuat proses syuting terus berulang-ulang tanpa hasil. Karena frustasi, Lena mengeluh pada sutradara dan menyarankan agar syuting dihentikan saja, karena menurutnya kemampuan akting Ah-jin sangat buruk. Tak lama, sutradara meminta Ah-jin untuk membujuk Lena, agar mau melanjutkan syuting supaya produksi tidak rugi besar. Namun Lena yang dikenal angkuh dan sulit diajak bicara menolak bekerja sama dengan Ah-jin. Sementara itu, CEO Miri memantau perkembangan Ah-jin yang mulai menyaingi posisi Lena. In-gang kemudian menemui CEO Miri, meminta agar masalahnya dengan Lena segera diselesaikan, sebab ia tak ingin lagi dikaitkan dengan mantan kekasihnya itu. CEO Miri menenangkan In-gang dan berjanji menanganinya, sekaligus meminta In-gang menjaga Ah-jin selama syuting pekan depan. Tak lama kemudian, Miri mendapat laporan dari asistennya bahwa Lena membuat keributan di lokasi syuting. CEO Miri segera datang ke lokasi dan memperingatkan Lena, mengancam akan membuka rahasia pribadinya bila ia terus bersikap semena-mena. Ah-jin yang menyaksikan hal itu dari jauh tampak puas melihat Lena ditegur, sementara Lena mengejar Miri hingga ke area parkir. Ah-jin yang penasaran menanyakan pada manajernya Hyang-i, bagaimana Miri bisa membuat Lena tunduk. Hyang-i menjelaskan bahwa CEO Miri menyimpan berkas rahasia setiap aktor di brankas pribadinya, dan akan membocorkannya ke publik bila mereka melawan perintahnya. Adegan kemudian berpindah ke salon, tempat Ah-jin sedang melakukan pekerjaannya. Ah-jin lalu meninggalkan tempat tersebut. Saat turun dengan lift, ia sadar seorang pria berhelm mengikutinya. Ternyata dia adalah Jae-oh, yang baru bebas dari penjara dan sangat merindukannya. Dalam perjalanan menuju lokasi syuting, Ah-jin kembali bertanya pada Hyang-i mengenai pengalamannya saat dulu menjadi manajer Lena dan mendapat perlakuan buruk. Hyang-i mengaku sudah berusaha sebaik mungkin meski tidak tahu alasan Lena bersikap seperti itu. Ah-jin lalu mengatakan bahwa kini mereka seumuran, jadi ia ingin Hyang-i lebih santai dan berterus terang bila Lena mencoba berbuat jahat padanya. Di sisi lain, Jun Seo kini telah menjadi penulis terkenal, bahkan wajahnya terpampang di papan iklan. Seusai acara jumpa penggemar, ia melihat papan iklan yang menampilkan Ah-jin dan tampak termenung. Sementara itu, ibu Jun Seo memohon kepada ayahnya, kakek Jun Seo, agar memberikan bagian warisan karena merasa telah merawat cucunya. Namun sang kakek menolak dan menyuruh asistennya mengusir putrinya keluar rumah. Tak lama, Jun Seo datang membawa buku-bukunya untuk diberikan pada sang kakek, yang berjanji akan mengenalkan karyanya pada kenalan-kenalannya. Di tempat lain, Jae-oh menemui bibinya untuk memberi uang bagi adiknya. Namun alih-alih diterima dengan baik, bibinya memintanya berhenti datang karena masa lalunya yang kelam. Jae-oh memahami maksud bibinya dan berjanji akan menebus kesalahannya. Ia juga meminta agar bibinya tetap mengirim foto perkembangan adiknya. Keesokan harinya, Lena menyewa food truck bergambar dirinya dan In-gang, meminta para penggemar memberi dukungan untuk aktor itu. Di lokasi syuting yang sama, Ibu Jun Seo kebetulan hadir dan melihat Jun Seo sedang bertemu dengan promotor bukunya di dalam gedung tempat Ah-jin juga melakukan syuting. Ia lalu mengikuti putranya dan memintanya memberi kabar setiap kali tiba di Korea. Namun Jun Seo, yang muak dengan sikap ibunya, menolak dan pergi meninggalkannya. Melihat hal itu, Lena yang kebetulan berada di sana mulai menyelidiki Jun Seo secara diam-diam. Ia berencana memanfaatkan Jun Seo untuk acara pertemuan penulis, agar citranya tampak lebih anggun dan berwawasan. Tak lama kemudian,
Ibu Junseo mendatangi agensi Ah Jin dan membuat keributan, memaksa bertemu CEO Miri. Dalam pertemuan itu, Miri mengungkap bahwa ibu kandung Ah Jin sudah meninggal, sehingga heran mengapa wanita itu datang mengaku sebagai ibunya. Ibu Junseo lalu menjelaskan bahwa ia adalah ibu tiri Ah Jin dan menuduh Ah Jin sebagai biang kematian ayahnya, Baek Seon-gyu. Ia menuding Ah Jin sebagai gadis gila dan licik yang akan memperalat CEO Miri. Saat Ah Jin masuk ruangan dan melihat wanita itu, ia menyapanya dengan tenang, mengatakan bahwa kondisinya baik-baik saja namun mengingatkan bahwa dulu wanita itu sering memukul tubuhnya kecuali wajahnya. Ia juga bertanya apa tujuan ibu tirinya datang ke kantor bosnya. Ibu Junseo mengabaikan dan kembali memperingatkan CEO Miri sebelum pergi. Ah Jin pun meminta maaf pada CEO Miri dan berjanji akan terus meningkatkan karirnya demi keuntungan perusahaan. Setelah keluar dari ruangan, Ah Jin mendapati Lena sudah menunggunya di depan, kembali mengejek masa lalunya. Ah Jin membalas dengan ancaman halus, memperingatkan Lena agar berhenti mengusik urusan pribadinya. Namun Lena tidak peduli dan justru menyebut akan memberi kejutan padanya. Ia kemudian melanjutkan rencananya mendekati Junseo, bahkan menarik tangannya saat berkenalan. Lena mencoba berbasa-basi dengan pertanyaan pribadi, namun Junseo menanggapinya dingin dan melepaskan tangannya. Saat sesi baca buku bersama, Ah Jin memantau dari balik layar, dan Hyang-i memberitahunya bahwa akan ada inspeksi gedung dan listrik padam pada pukul 6 sore. Di waktu yang sama Lena meminta Junseo mengantarnya pulang. Sementara itu Ah Jin yang hendak pulang meminta Hyang-i untuk langsung beristirahat dan membiarkannya pergi sendiri. Hyang-i menolak karena merasa tidak enak, tapi Ah Jin menegaskan bahwa ia bisa naik taksi. Di sisi lain Lena berkoordinasi dengan Hyang-i yang ternyata bersekongkol dengannya untuk menjebak Ah Jin di kantor. Ia lalu meminta Junseo menemaninya ke kantor tersebut. Saat tiba di sana, Ah Jin bergegas menuju ruang CEO Miri lewat tangga darurat, sementara Lena datang menggunakan lift. Di ruang CEO Miri, Ah Jin mencari dokumen rahasianya di brankas. Namun terkejut saat mendapati Lena sudah lebih dulu ada di sana, memegang berkas miliknya. Lena menegaskan bahwa ia telah menjebaknya dan memberitahu bahwa listrik tidak benar-benar padam. Ah Jin panik dan berusaha merebut dokumennya. Namun Lena menuntutnya untuk berlutut dan memohon maaf. Ketika Ah Jin tak menuruti, Lena menamparnya dengan dokumen tersebut. Ah Jin kemudian memancing amarah Lena dengan menyebut soal Ingang yang meninggalkannya karena sifat buruknya. Di tengah kekacauan itu, Junseo keluar dari mobil dan menyaksikan Ah Jin diperlakukan kasar. Lena berhenti menampar dan pergi, meninggalkan Ah Jin yang hanya menatap Junseo dengan pandangan penuh makna. Usai kejadian itu, Lena mengajak Junseo ke bar, berdalih bahwa ia hanya memberi pelajaran pada juniornya. Junseo menanggapinya dingin, menyebut perilakunya tidak normal. Lena menegaskan bahwa ia telah menang dari Ah Jin dan mengundang Junseo ke pesta Natal di kantor, tempat di mana Ingang dan Ah Jin juga akan hadir, dengan niat membuat Ingang cemburu. Junseo tidak menanggapi dan hanya tersenyum tipis. Sementara itu terlihat Ah Jin yang berada di rumahnya membaca buku karya Junseo. Di sisi lain Junseo yang juga menonton wawancara dari Ah Jin melalui tabletnya. Malam Natal pun tiba. Seluruh tamu, pegawai perusahaan, serta para aktor dan aktris berkumpul dalam acara meriah tersebut. Ingang, Lena, dan Ah Jin juga turut hadir malam itu. Tak lama kemudian pembawa acara memanggil CEO Miri untuk memberikan sambutan. Namun di saat bersamaan Ingang kembali mengalami gangguan pendengarannya, dan memilih menjauh dari keramaian untuk minum obat. Melihat hal itu, Ah Jin menghampirinya dan membawakan air minum untuknya. Setelah itu, Ah Jin kembali ke acara dan dipanggil oleh Lena yang memperkenalkannya kepada Junseo, berusaha membuatnya tersudut di depan orang lain. Sesaat kemudian, Ingang yang sudah meminum obat kembali bergabung dalam acara dan mengucapkan terima kasih pada Ah Jin di hadapan Lena. Pemandangan itu membuat Lena hanya bisa terdiam, diliputi rasa cemburu. Acara berlanjut dengan pemutaran video yang menampilkan perkembangan perusahaan Longstar Entertainment. Dalam video tersebut, terlihat Ingang sebagai bintang utama, sementara posisi Lena perlahan tergantikan oleh Ah Jin. Beberapa cuplikan drama yang mereka bintangi bersama juga turut ditampilkan. Namun di bagian akhir video, tiba-tiba muncul cuplikan Lena yang menampar Ah Jin di area parkir, membuat seluruh tamu dan bahkan CEO Miri terkejut. CEO Miri mencoba menenangkan suasana dengan berdalih bahwa itu adalah bagian dari dokumentasi perjalanan perusahaan. Lena yang panik dan ketakutan segera meninggalkan ruangan. Adegan kemudian kembali mundur ke saat sebelum kejadian itu, ketika Ah Jin mengetahui bahwa Hyang-i ternyata bersekongkol dengan Lena untuk menjebaknya.
Hyang I mengaku bahwa ia terpaksa melakukannya karena merasa berutang budi pada Lena. Namun Ah Jin ternyata sudah mengetahui rencana tersebut lebih dulu. Ia berpura-pura mengikuti skenario jebakan Lena dengan berpura-pura menggeledah meja CEO Miri, sambil meminta Hyang I merekam dari jarak jauh. Kembali ke masa kini, Lena terlihat terpojok dan diliputi ketakutan. Ia kemudian dihampiri Ah Jin yang mengancam akan menghancurkan reputasinya dengan menyebarkan video itu. Lena menantangnya balik, tetapi Ah Jin justru membalas dengan nada tenang, menuntut agar Lena berlutut dan memohon maaf, sebelum akhirnya mengatakan bahwa ia hanya bercanda. Namun ia memperingatkan bahwa jika Lena masih berani mengganggunya, video itu benar-benar akan dipublikasikan. Setelah berkata demikian, Ah Jin meninggalkan Lena dengan senyum puas. Namun tak lama setelah itu, Ah Jin dikejutkan oleh kemunculan seorang pria, detektif yang dulu menangani kasusnya, yang kini menyamar sebagai pelayan. Ia mengancam akan membongkar semua kejahatan masa lalu Ah Jin. Ah Jin tampak panik dan semakin terdesak. Sementara dari kejauhan Lena memperhatikan bagaimana Ah Jin kini justru menjadi korban pemerasan. Di tengah kekacauan itu, Jun Seo sempat mencoba menghampiri Ah Jin, tetapi ia tertahan oleh asisten CEO yang memintanya membantu menutup acara. Lena yang penasaran kemudian mengikuti detektif tersebut diam-diam, sambil menghubungi seseorang untuk menyelidiki identitasnya. Pada saat yang sama, Jun Seo juga mengikuti Lena secara diam-diam, karena khawatir ia akan melakukan sesuatu yang buruk terhadap Ah Jin. Sementara itu, Ah Jin yang masih berada di area penutupan acara tampak gelisah, menelusuri ruangan untuk mencari seseorang. Seusai acara Natal, Jun Seo akhirnya datang ke rumah Ah Jin dan langsung memeluknya. Mereka duduk berdua di ruang tamu. Ah Jin bertanya apakah Jun Seo begitu merindukannya, dan Jun Seo hanya terdiam. Keduanya saling menyadari betapa kuat rasa rindu dan luka masa lalu yang masih membekas di antara mereka. Dengan nada lirih, Ah Jin kemudian memohon bantuan Jun Seo untuk mengajarinya bagaimana cara mencintai In Gang dengan tulus. Mendengar permintaan itu, Jun Seo hanya menatapnya dengan perasaan perih dan memilih diam, menyimpan segala perasaannya sendiri. Cerita beralih ke Heo In Gang yang tertidur di sofa. Ponselnya berbunyi, Lena mengirim pesan memperingatkannya agar menjauhi Ah Jin karena menganggap Ah Jin seorang Tak lama kemudian, pesan lain datang dari mantan rekan grupnya yang bernama Ryu Ji Hyuk yang mengucapkan selamat atas keberhasilan In Gang. Keesokan harinya, ibu Jun Seo datang ke rumah putranya. Begitu masuk, ia langsung membuat keributan setelah melihat Ah Jin di sana. Ia menyeret Ah Jin keluar sambil memperingatkannya untuk tidak mendekati Jun Seo lagi, bahkan mengancam akan membongkar masa lalu Ah Jin. Intimidasi itu membuat Ah Jin terpojok, sampai akhirnya Jun Seo pulang dan melihat ibunya kembali menyakiti Ah Jin. Di hadapan Jun Seo, Ah Jin mengatakan bahwa ia masih hidup dalam neraka yang sama, lalu pergi. Jun Seo menyusul, menenangkan Ah Jin dan mengantarnya pulang ke apartemen. Scene kemudian berpindah ke lokasi syuting di tepi pantai, tempat Ah Jin dan In Gang bekerja bersama. Setelah selesai, In Gang mengajak Ah Jin makan di restoran untuk membicarakan sesuatu. Di sana ia mengungkapkan masa lalunya sebagai anggota grup idol dan kejadian ketika Ju Hyuk, anggota yang lebih populer, keracunan kacang dari makaron pemberian fans. Karena insiden itu, In Gang dipanggil menggantikan Ju Hyuk dan karirnya mulai naik. Ia mengaku sebenarnya tahu soal kandungan kacang itu, tetapi memilih diam. Sejak Ju Hyuk keluar dari dunia hiburan, rasa bersalah In Gang terus menghantuinya meski Ju Hyuk masih sering mengiriminya pesan semangat. Ah Jin bertanya tujuan In Gang membuka kisah kelam tersebut. In Gang menjawab bahwa Ah Jin mengingatkannya pada dirinya saat masih junior, dan karena itu ia ingin mendukung Ah Jin sepenuhnya. Setelah makan, Ah Jin pulang ke apartemen. Ia menerima telepon dari nomor tak dikenal, seorang detektif yang berniat membongkar kasus lamanya. Detektif itu memaksa Ah Jin datang ke sebuah klub dan mengancam akan menyebarkan kasus tersebut jika ia menolak. Di klub itu, In Gang kebetulan juga sedang bertemu mantan anggota grup idolnya. Mereka sempat membahas Ju Hyuk yang ingin bertemu In Gang, namun ia memilih menghindar. Tak lama kemudian Ah Jin tiba di klub tanpa menyadari bahwa In Gang melihatnya. Ah Jin masuk ruang VIP dan dikejutkan oleh pemandangan orang-orang yang pesta obat dan melakukan hal-hal tak senonoh. Detektif yang memperingatkannya melalui telepon berada di ruangan itu dan mengatakan bahwa inilah masa depan yang menanti Ah Jin. Tersulut marah, Ah Jin segera keluar. Namun bersamaan dengan itu In Gang salah paham, mengira Ah Jin sengaja berada di ruangan itu.
Ia heran bagaimana Ah Jin bisa masuk dan mengikuti ajakan siapa hingga datang ke klub. Keesokan harinya, Jeoh menemui kenalannya terkait pekerjaan. Ia ditawari tugas untuk menyelidiki seorang polisi, yang ternyata adalah detektif yang sama yang memburu Ah Jin. Jeoh lalu mengikuti detektif tersebut ke restoran, sengaja menabraknya, dan menukar ponselnya untuk disadap. Begitu sadar ponselnya tertukar, detektif itu kembali dan mengambilnya kembali dari Jeoh. Detektif Park Dae-oh kemudian bertemu seorang reporter. Diam-diam, Jeoh mengikuti mereka dan mengetahui bahwa mereka sedang merencanakan sesuatu terkait kasus Ah Jin. Kembali ke kantor, Jeoh bertanya pada atasannya siapa yang memintanya menyelidiki Park Dae-oh. Jeoh kemudian menelpon Jun Seo, menanyakan apakah Dae-oh sedang berusaha membuka kembali kasus pembunuhan di rumah atap yang melibatkan Ah Jin. Jun Seo memintanya datang untuk menjelaskan segalanya. Jeoh memperdengarkan rekaman percakapan detektif dan reporter yang berniat menghancurkan karir Ah Jin. Karena panik, ia bertanya apakah benar Ah Jin membunuh ayahnya. Jun Seo menegaskan bahwa Ah Jin tidak bersalah, pelakunya adalah orang lain yang kini sudah dipenjara. Dae-oh pernah mencoba menjebak Ah Jin, namun kemudian ia sendiri tertangkap kasus korupsi dan sejak saat itu menyimpan dendam. Tak lama kemudian, Jun Seo memanggil Ah Jin ke rumahnya dan juga mengundang Jeoh. Begitu melihat Ah Jin, Jeoh langsung memeluknya karena sangat merindukan sahabat lamanya. Ia bercerita pernah dipenjara 4 tahun, kini bekerja serabutan dan hidup seadanya. Dengan canda polos seperti dulu, ia meminta Ah Jin mentraktir makanan mewah yang belum pernah ia makan. Suasana hangat itu membuat ketiganya kembali seperti masa sekolah, dan senyum Ah Jin membuat Jun Seo terpana. Setelah pertemuan itu, Jeoh mengantar Ah Jin pulang dan memberinya ponsel cadangan. Saat Ah Jin pergi, Jeoh bertanya mengapa Jun Seo membiarkannya bertemu Ah Jin padahal ia tahu Jun Seo kurang menyukainya. Jun Seo menjawab bahwa bersama Jeoh, Ah Jin bisa tertawa lepas dan terlihat seperti dirinya yang sebenarnya. Sementara itu, In Gang diam-diam menonton dokumenter tentang Ah Jin. Di waktu yang sama, Jun Seo dan Jeoh mulai menyelidiki latar belakang In Gang untuk membantu Ah Jin menjebaknya. Jeoh menemukan bahwa kelemahan terbesar In Gang adalah neneknya, satu-satunya keluarga yang menjadi jangkar hidupnya. Ia menyelinap ke sekitar apartemen sang nenek dan menemukan buku harian yang kemudian diberikan kepada Ah Jin. Setelah membaca catatan itu, Ah Jin menyusun rencana untuk bertemu secara kebetulan dengan nenek In Gang. Keesokan harinya, ia pergi ke kuil Eungwan untuk mendoakan mendiang ibunya di hari bulan pertama, hari yang biasanya juga dikunjungi oleh nenek In Gang. Nenek itu terpukau melihat Ah Jin yang datang seorang diri. Malam harinya, Ah Jin mencarikan tempat tinggal baru untuk Huang Yi, lokasinya sengaja dipilih dekat dengan apartemen nenek In Gang. Ia juga menyiapkan hadiah pindahan berupa banyak kue beras untuk dibagikan ke semua tetangga, termasuk nenek In Gang. Benar saja saat menyerahkan kue, sang nenek langsung mengenali Ah Jin dari pertemuan mereka di kuil. Nenek In Gang lalu mengajaknya makan bersama untuk memperingati hari wafat putrinya. Tak lama kemudian ia menghubungi In Gang dan memberitahu bahwa mereka kedatangan tamu. Saat In Gang tiba ia langsung menarik Ah Jin keluar dan menanyai maksud sebenarnya. Ah Jin berdalih bahwa kebetulan Huang Yi pindah ke sana dan ia membagikan kue beras ke seluruh tetangga, termasuk nenek In Gang yang kemudian mengundangnya makan. In Gang tidak percaya begitu saja dan menyuruh Ah Jin pergi. Ah Jin yang tersinggung membalas dengan membahas masa lalu In Gang. Menyebutnya pengecut dan mengatakan bahwa ia terlihat depresi dan kesepian, bahkan menyebut bahwa dirinya cemas karena menyukai In Gang. Setelah mengatakan itu, Ah Jin segera pergi. Malam itu Ah Jin kembali ke rumah Jun Seo. Saat ditanya rencananya terhadap In Gang, Ah Jin mengakui bahwa ia berniat berpacaran dengannya demi menaikkan namanya ke puncak popularitas. Sementara itu, In Gang melakukan ritual peringatan kematian kedua orang tuanya bersama adik dan neneknya. Saat makan bersama neneknya kembali menyebut bahwa ia menyukai Ah Jin dan percaya Ah Jin mendekatinya dengan tulus. Di sisi lain, Ah Jin kesal karena merasa In Gang membuatnya menunggu terlalu lama. Ia bertekad akan menaklukkannya secepat mungkin. Usai pamit dari neneknya, In Gang menangis dalam mobil, teringat pesan sang nenek agar ia tidak menjalani hidup sendirian. Pada saat yang sama, Ah Jin memasang kamera untuk memantau In Gang dan menenangkan Jun Seo bahwa ia hanya akan berpacaran dengan In Gang selama setahun. Keesokan harinya, manajer membawa In Gang menemui sutradara Sung. Tak lama, ia dipanggil oleh Ju Hyuk yang kebetulan berada di kafe yang sama karena permintaan Ah Jin pada managernya.
Dalam pertemuan itu, Ju Hyuk mengungkap bahwa ia tahu makaron tersebut mengandung kacang dan sengaja memakannya untuk mengakhiri karirnya sendiri. Ia juga meminta maaf karena terus mengirim pesan yang membuat In Gang menderita. Tersulut emosi, In Gang memukul Ju Hyuk, namun akhirnya pergi setelah tahu Ah Jin lah yang memintanya datang. Setelah itu, In Gang menemui CEO Miri dan meminta agar dirinya dilepaskan dari keterlibatan dengan Ah Jin, termasuk segera mengumumkan putusnya hubungan dengan Lena. Keesokan harinya, CEO Miri merilis berita putus tersebut. Baik Ah Jin maupun Lena melihat pemberitaan itu. Lena yang marah langsung meminta saudaranya seorang reporter melakukan tugas yang sebelumnya ia bayar. Sementara itu, detektif Dae-oh bermaksud menemui reporter tersebut, namun dicegat oleh Jae-oh dan Jun Seo. Mereka membawanya ke pinggir sungai. Ketika Dae-oh mengancam akan menghancurkan Ah Jin, Jun Seo menyerahkan file berisi kejahatan putrinya saat di luar negeri. Dae-oh akhirnya mengirim pesan bahwa ia tidak memiliki bukti apapun tentang Ah Jin. Reporter Lim Hae-kuk, yang merupakan kakak Lena, kemudian menemui Lena dan memperingatkan bahwa Ah Jin bukan lawan yang mudah. Lena yang kesal menegaskan bahwa bayarannya bukan untuk mendengar alasan, melainkan untuk menyelesaikan masalah. Di tempat lain, Jae-oh dan Jun Seo mengetahui bahwa reporter Lim adalah saudara Lena. Jun Seo mulai menyusun rencana untuk menjebak Lena. Jae-oh kemudian memprotes Jun Seo karena membiarkan Ah Jin berpacaran dengan In Gang padahal ia sendiri menyukai Ah Jin. Keesokan harinya, nenek In Gang mengajak Ah Jin bertemu. Di kafe, ia membicarakan masa kecil In Gang yang kehilangan kedua orang tuanya. Ah Jin membalas bahwa ia juga kehilangan orang tuanya sejak kecil. Neneknya lalu bertanya mengapa Ah Jin menangis saat makan di rumahnya, dan Ah Jin melanjutkan aktingnya dengan mengatakan bahwa ia teringat ibunya yang menyukai sayuran musim semi, sama seperti yang tertulis di buku harian nenek In Gang. Pada saat itu Jun Seo menonton film yang dimainkan Ah Jin dan In Gang, dan In Gang sendiri juga menontonnya sambil teringat ucapan Ah Jin yang mulai menyentuh hatinya. Tidak lama kemudian, Ah Jin menerima pesan dari In Gang yang meminta maaf dan mengajaknya makan malam. Sebelum berangkat, Ah Jin memanggil Jae-oh ke apartemennya untuk meminta bantuan. Malam itu saat In Gang dalam perjalanan ke restoran, Jae-oh sengaja menabrak mobilnya untuk menunda kedatangannya, sesuai permintaan Ah Jin. In Gang panik dan turun membantu Jae-oh, memberi cukup waktu agar ia terlambat. Sementara itu Jun Seo bertemu Lena di bar dan mengungkap bahwa ia dan Ah Jin pernah menjadi saudara tiri. Lena tidak percaya dan menuduh Jun Seo mencintai Ah Jin. In Gang yang terjebak akhirnya meninggalkan taksi dan berlari menuju restoran. Namun ketika ia tiba, Ah Jin sudah keluar karena restoran hampir tutup. Di bar, Jun Seo terpojok oleh orang-orang yang membicarakan hal buruk tentang Ah Jin. Karena tidak berdaya untuk melawan, ia pun akhirnya jatuh dan pingsan. Lena yang panik berlari keluar untuk menolongnya, sambil mengingat bagaimana beratnya hidup Ah Jin, dan semakin benci melihatnya bersama In Gang. Di sisi lain, In Gang yang akhirnya tiba meminta maaf karena terlambat. Ah Jin yang senang rencananya berhasil, kembali memainkan perannya hingga membuat In Gang tersentuh, dan akhirnya In Gang mencium Ah Jin. Di saat bersamaan, Lena panik karena Jun Seo tidak sadarkan diri meski terus ia panggil.